seorang aktor bernama William Gary Busey, dia pernah berkata bahwa tim, gitu ya, tim TEAM, tim itu singkatan dari Together Everyone Achieves More. Sebuah kutipan yang menarik, gitu ya, karena Together Everyone Achieves More menandakan kebersamaan, gitu ya. Kebersamaan itu membuat setiap anggota itu bisa mendapatkan lebih dari sesuatu yang normal, gitu ya. Jadi ada sebuah kerjasama. Jadi kalau ada 3 orang, gitu ya, maka 1 tambah 1 itu tidak sama dengan 3, gitu. Lebih dari 3, gitu, karena setiap orang itu mendapatkan lebih dari apa yang mereka seharusnya dapatkan. Ya, ini menjadi sebuah kutipan yang menarik karena cocok dengan topik yang kita bicarakan hari ini, terkait dengan pertanyaan yang maksud di Quora. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Sebuah pertanyaan masuk di Quora, gitu ya. Pertanyaannya kira-kira begini: bagaimana seseorang itu bisa belajar melalui kerja kelompok yang dipresentasikan? Jadi ceritanya itu ada dosen, gitu ya, yang membuat kelompok mahasiswa berkelompok 3 sampai dengan 4 orang. Kemudian setiap kelompok ini mereka mendapatkan topik khusus, gitu ya, yang sudah ditentukan oleh dosennya. Lalu mereka diminta, gitu ya, untuk belajar dari topik itu. Setelah mereka belajar, setelah mereka bekerja dalam kelompok ini, mereka diminta melakukan presentasi di kelas itu supaya yang lain itu bisa belajar. Nah, pertanyaan paling penting itu sebenarnya bagaimana sih kita itu bagaimana kita ini bisa belajar, gitu ya, melalui presentasi. Bagaimana kita ini belajar sesuatu melalui kerja kelompok yang kemudian dipresentasikan, kira-kira demikian. Dan kalau kita mau mengembangkan lebih jauh tentang proses belajar ini, gitu ya, mungkin ada di antara Anda, sahabat SCP, yang berpikir bahwa kemungkinan besar dosennya itu malas mempersiapkan materinya untuk ngajar, kemudian meminta mahasiswanya yang belajar menyiapkan materi, kemudian mahasiswanya mengajar mahasiswa yang lain. Jadi dosennya tinggal duduk diam, tenang, gitu ya, santai, gitu ya, tidak mengerjakan apa-apa. Padahal kalau dalam bahasa kasar dia yang dibayar untuk ngajar, kira-kira demikian. Dan mungkin ada yang bertanya, ini bagaimana sih logikanya, gitu ya? Ini kok tidak masuk akal di otak saya, kira-kira demikian. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Itu yang akan kita bicarakan secara detail. Salah satu model belajar yang populer, gitu ya, yang juga banyak dipakai, terutama di negara-negara yang dianggap negara maju, adalah model belajar secara berkolaborasi. Jadi kalau berkolaborasi itu berarti ada saling memberi dan menerima, kira-kira demikian. Di dalam bahasa yang lebih keren lagi, kalau di dalam istilah dalam bidang pendidikan, namanya collaborative learning. Dan para pembelajar ini, idenya adalah mereka bekerja sama, gitu ya, saat mereka belajar sesuatu. Kemudian setiap orang ini memberikan kontribusi. Dan setiap orang memberikan kontribusi, kemudian ya melalui apa yang dia ketahui, gitu ya, mereka berdiskusi, mereka saling membelajarkan, mereka saling memberitahu, mereka intinya mereka saling belajar, gitu ya. Namanya berkolaborasi itu berarti tidak ada yang satu anggota atau 2 anggota yang duduk diam, tidak ngapa-ngapain, hanya terima saja, gitu ya. Tetapi mereka punya keaktifan, gitu ya, punya keaktifan untuk memberikan kontribusi buat kelompoknya. Dan ini menjadi bagian penting di dalam proses yang namanya tadi kita sebut sebagai collaborative learning. Karena prosesnya adalah kembali lagi berkolaborasi, bekerja sama, bersama-sama berproses, memberikan kontribusi untuk bisa menolong teman dalam kelompoknya tadi.
secara sederhana gitu ya, belajar dengan metode berkolaborasi itu adalah seperti yang dikerjakan oleh dosen yang tadi ditanyakan gitu ya. Jadi dosen tadi itu apa ya, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah model inovasi baru, tetapi adalah salah satu cara gitu ya, yang dapat dipakai di dalam proses belajar. Nah, modelnya tadi itu gitu. Jadi kalau hasil belajar itu kembali lagi, hasil belajar dalam kelompok belajar ini gitu ya, 3 sampai 5 orang misalnya, kemudian mereka itu bersama-sama belajar bareng-bareng, kemudian hasilnya itu dipresentasikan supaya bisa dipakai gitu ya hasilnya ini oleh teman-teman di dalam kelasnya. Maka sekali lagi orang berpikir bahwa berarti dosennya nganggur dong gitu ya. Wah, kalau dosennya nganggur berarti apakah kita bisa mengatakan gitu ya bahwa dosen yang demikian ini adalah dosen yang malas? Dan ini menurut saya gitu ya, menurut saya buat yang belum mengerti itu wajar. Tetapi buat yang sudah mengerti tidak ada masalah gitu ya. Jadi yang berpikir bahwa dosen seperti adalah dosen yang malas, ya mungkin sebaiknya ditunggu sampai habis gitu ya, supaya tidak terburu-buru menghakimi dosennya. Karena ada sesuatu yang cukup menarik di balik proses yang disiapkan oleh dosen tadi. Jadi di dalam tiap kelompok mahasiswa gini ya, para pembelajar ini itu mereka nanti bagi tugas gitu ya. Jadi setelah mereka dibagi kelompoknya, kemudian mereka mendapatkan topik apa yang harus dibicarakan, maka mereka ketemu, kemudian mereka bersepakat gitu ya untuk membagi topik yang tadi sudah disampaikan, topik yang menjadi tugas mereka ini, mereka bagi menjadi beberapa subtopik. Dan biasanya dosen sudah memberikan gitu ya pembagiannya kira-kira demikian, karena kan mereka juga sedang belajar sehingga mereka tidak tahu bagaimana membaginya, sehingga dan beberapa kasus dosennya itu sudah menolong mereka untuk membagi, nah, dibagi 4 atau dibagi 3 gitu ya, sesuai dengan jumlah kelompoknya. Dan setiap anggota kemudian dimotivasi untuk menjadi ahli di dalam subtopik yang mereka pelajari tadi. Jadi modelnya adalah mereka setelah ketemu, mereka sepakat dengan pembagian topiknya ini, kemudian mereka nanti pisah gitu ya, mereka belajar secara mandiri gitu ya, kemudian setelah nanti mereka belajar, terus mereka ngajar orang lain, kira-kira demikian. Jadi mirip gitu ya, dengan apa yang ditulis di dalam buku berjudul Teaching for Quality Learning at University, ditulis oleh Biggs dan Tongs. Idenya itu adalah orang itu justru belajar lebih banyak bukan ketika dia melihat seperti biasa dibilang oleh banyak orang, tetapi orang itu belajar banyak justru ketika mereka mengajar orang lain. Nah, detailnya itu sudah pernah saya bahas dalam sebuah video terkait dengan belajar dengan mengajar orang lain. Jadi setiap anggota itu belajar secara mandiri, saya sampaikan, belajar secara mandiri dengan mencari informasi di internet, nonton berbagai macam video tutorial, tanya sana sini, baca catatan dari dosennya, mungkin ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, atau mungkin ketemu sama kakak kelasnya, dia tanya. Idenya adalah mereka ini belajar secara mandiri dan mereka dimotivasi gitu ya untuk bisa menjadi ahli di dalam subtopik yang menjadi bagiannya. Dan ketika waktunya itu tiba, jadi setelah katakanlah 1 atau 2 minggu begitu, mereka akan kumpul lagi. Ya, mungkin di antara itu mereka juga akan kumpul untuk saling mengingatkan,
untuk bagi progres gitu ya, apa yang sudah dikerjakan dan sebagainya. Kemudian setelah mereka kumpul lagi gitu ya, ya setelah mereka selesai belajar dan merasa ya saya sudah menjadi ahli di dalam topik yang saya pelajari ini, maka mereka mulai saling mengajar di dalam satu kelompok tadi. Sehingga ketika mereka dimulai saling mengajar, maka disitulah dimulai yang namanya proses berkolaborasi tadi. Artinya orang yang mengajar ini mereka membagikan, mereka menyampaikan hasil investigasi mereka, hasil belajar mereka, supaya temannya itu bisa mengerti gitu, apa yang mereka pelajari. Nah, di dalam proses mereka belajar ini pasti gitu ya, satu sangat meyakini bahwa karena otak dan kepalanya berbeda, maka ketika mereka saling mengajar dalam kelompok mereka tadi, pasti ada pertanyaan dari teman. Dan melalui pertanyaan ini sebenarnya gitu ya, pemahaman orang yang tadi mengajar itu lebih ditajamkan. Ketika pemahamannya itu ditajamkan, maka dia menjadi semakin ahli di bidangnya, menjadi semakin ahli di dalam topik yang dia mesti pelajari tadi. Dan proses ini terjadi gitu ya, terjadi. Jadi ketika subtopik 1 itu sedang dijelaskan oleh orang yang pertama, kemudian ada anggotanya yang bertanya gitu ya, maka pertanyaan ini itu membuat si pengajarnya itu berpikir dan belajar hal yang baru. Kemudian buat pendengarnya, proses ini juga menolong mereka untuk belajar materinya dengan lebih dalam lagi. Dan disinilah mulai terjadi yang namanya proses kolaborasi dengan lebih intensif. Dan setelah semua subtopik ini saling diajarkan dalam kelompok, maka mereka diminta untuk menuangkan itu, menuangkan materi, menuangkan apa yang sudah mereka pahami ini di dalam sebuah slide yang mereka akan pakai untuk presentasi yang nanti akan disampaikan kepada kelompok yang lain. Di dalam prosesnya mungkin gitu ya, setiap subtopik akan dijelaskan oleh ahlinya gitu ya, atau bisa jadi juga satu orang aja yang akan menyampaikan seluruh presentasi. Ini tidak ada masalah buat saya pribadi. Memang orang mengatakan akan lebih baik kalau disampaikan oleh orang yang menguasai topik ini tadi, juga tidak masalah. Tapi kembali lagi, ide besarnya adalah ketika slide sudah jadi, mereka nanti kemudian saling mengajar. Ketika mereka saling mengajar, mereka nanti presentasi di dalam kelompoknya tadi, juga ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini proses berkolaborasi ini juga makin dalam lagi gitu ya, karena pertanyaan dari kelompok lain itu juga menolong mereka menajamkan pemahaman yang mereka dapatkan. Nah, di sini mulai tadi baik lagi. Ini betul toh, enak dosennya toh, tinggal duduk santai gitu ya, meminta mahasiswa yang ditugasi di kelompok itu untuk ngajar, untuk menyiapkan materi. Mahasiswanya bersusah payah, kemudian dosennya hanya duduk mendengarkan ya, santai, mungkin sambil ya ngecek HP-nya dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu di balik layar gitu ya, yang tidak semua orang itu mengerti. Jadi ketika dosen ini memilih menggunakan metode yang tadi kita bicarakan itu gitu ya, maka dosen ini perlu memberikan panduan yang jelas sehingga proses belajar yang diharapkan itu akan terjadi. Artinya panduan yang jelas itu misalnya begini, bagaimana prosesnya mereka mengerjakan. Mereka perlu ketemu kira-kira berapa kali. Kemudian hal-hal apa yang mereka harus pelajari, bagaimana mereka mempelajari secara mandiri, sumber-sumber seperti apa yang mereka mesti ambil gitu ya. Karena misalnya saya pribadi, saya tidak suka kalau ada mahasiswa itu mengambil referensi dari Wikipedia misalnya. Saya tidak suka, karena itu ensiklopedia rame-rame yang belum divalidasi secara detil, kayak demikian. Dan perlu
perlu kita memahami juga bahwa membuat panduan yang mudah dipahami, membuat panduan yang baik, membuat panduan yang dapat diikuti dengan tepat begitu, itu tidak mudah. Karena pengkalimatannya, karena juga terkait dengan mungkin perlu secara visual digambarkan. Nah, ini menjadi hal-hal yang menjadi beban besar buat seorang dosen ketika memilih menggunakan metode ini. Kemudian ketika proses sebuah kelompok ini berdiri di depan kelas, kemudian mengajar, maka dosen ini perlu memperhatikan gitu ya, apakah ada bagian yang kelewatan atau apakah ada bagian yang kurang ditekankan, pada itu penting ya, karena mereka juga sedang belajar, sedangkan dosen sudah ngerti dosennya gitu loh. Sehingga dosen tidak bisa segera duduk terus ngecek TikToknya gitu ya, ngecek apa Instagram atau ngecek apa Snapchat, WhatsApp, Facebook atau apa, enggak bisa gitu ya. Juga konsentrasi dengan baik-baik. Mungkin gambarnya enggak tepat, mungkin ilustrasinya kurang cocok, mungkin gambarnya kurang jelas, mungkin gambarnya itu secara mengambilnya kurang pas, atau grafiknya itu salah, terbalik atau apa. Dan disinilah dosen itu mulai masuk untuk memberikan tambahan. Sehingga beban di dosen itu adalah beban ketika dosen ini menyiapkan panduannya, ketika dosen ini membuat panduannya, kemudian ketika proses mengajarnya. Jadi mungkin ketika secara materi dosennya tidak menyiapkan materi presentasinya gitu ya, tetapi dosen itu menyiapkan panduannya, dan dosen ini juga memperhatikan hal apa yang mungkin kelewatan, hal apa yang mesti dijelaskan ulang. Dan ketika ada pertanyaan dari kelompok lain yang tidak dapat dijawab, dosennya mesti menjelaskan juga ketika kelompok yang ditugasi ini mereka tidak bisa menjawab. Kan tidak mungkin gitu, saya bilang ya terserah, tanggung jawab kamu itu, tidak boleh begitu gitu ya. Dan disitulah tanggung jawab seorang dosen yang memilih metode belajar yang demikian. Salah satu ide di balik metode mengajar ini adalah memotivasi mahasiswa untuk bertanggung jawab di dalam belajar. Ada banyak mahasiswa yang belum bertanggung jawab dalam belajarnya, dan melalui metode ini mahasiswa itu diajak gitu ya untuk bertanggung jawab di dalam belajar, karena mereka ini harus mengajar temannya gitu ya, sehingga pemahaman temannya ini secara tidak langsung tergantung kepada proses belajar yang dikerjakannya. Memang dosen akan memberikan semacam backup begitu untuk mengatasi kalau misalnya ada kesalahan pemahaman, salah materi misalnya, atau kurang dalam, targetnya tidak sesuai dengan harapannya. Nah, dosen mesti masuk. Kemudian dengan metode seperti ini, mahasiswa itu juga diajak untuk mengunyah materi yang dipelajarinya. Istilah mengunyah itu mungkin ada yang akan protes nanti gitu ya. Dia begini, saya tidak suka gitu ya, saya pribadi tidak suka kalau mahasiswa itu hanya sekedar menunggu materi itu dikunyahkan oleh dosennya, kemudian mereka tinggal terima, tinggal telan, kira-kira demikian. Ya, kalau kita mau mengilustrasikan dari sisi makanan, ya saya tidak akan bicarakan, Anda bisa bayangkan sendiri. Kira-kira seperti apa sih gitu ya, kalau itu dikunyahkan terus tinggal menelan saja. Tentu saja bukan hal yang baik, tentu saja bukan sesuatu yang tepat gitu ya. Karena proses belajar adalah sebuah proses yang diharapkan terjadi di dalam dunia mahasiswa ini, di semua pendidikan gitu ya, supaya proses ini menjadi bagian yang internal dalam hidup mereka. Nah, lalu kenapa mereka mesti bikin slide gitu? Slide ini sebenarnya menolong mereka supaya tidak kelewatan hal apa yang mesti dipresentasikan. Kemudian
Tentu saja dalam prosesnya mahasiswa ini boleh menggunakan papan tulis atau whiteboard jika diperlukan. Tapi sekali lagi gitu ya, salah satu ide besarnya adalah mengajak mahasiswa itu bertanggung jawab dalam belajarnya dan mengajak mahasiswa ini untuk mengunyah sendiri materi yang dipelajarinya. Karena toh ketika nanti mereka lulus sebagai alumni dari sebuah kampus, ketika mereka bekerja, mereka bertanggung jawab untuk belajar secara mandiri. Mereka belajar bertanggung jawab untuk mengunyah sendiri materi apa yang akan mereka pelajari, yang diberikan tugas oleh pimpinannya, atau terkait dengan kalau kerja sendiri gitu ya, mungkin perlu belajar hal yang baru tadi. Mungkin di antara sahabat SMP ada yang mulai kepikiran gitu ya, yang jadi guru atau jadi dosen gitu ya. Wah, cocok nih, boleh dicoba gitu ya. Tapi masalahnya tidak semua materi bisa menggunakan pendekatan yang seperti ini. Contohnya adalah materi-materi dasar di tahun pertama, tahun kedua, tahun pertama terutama ya, itu tidak cocok gitu ya. Karena biasanya materi dasar itu ada semacam urutan kronologis begitu. Jadi ada semacam urutan tertentu yang mesti diikuti terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa membangun pemahamannya. Nah, kalau belum paham di materi yang kedua, kemudian mereka masih belajar materi yang ketujuh, begitu, ini kan tidak mungkin dilakukan. Tetapi ketika kita bicara tentang materi-materi di semester, misalnya semester 6, 7, 8, begitu, biasanya lebih cocok karena mereka sudah di logikanya mereka sudah mendapatkan materi dasarnya, mereka sudah lebih mengerti gitu ya konteksnya seperti apa, sehingga ketika materi itu kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, nanti mereka ini sudah kira-kira sudah punya intuisi gitu, kira-kira mereka mesti belajar yang seperti apa. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa sekali lagi metode yang seperti ini itu tidak cocok kalau diterapkan di tahun-tahun awal kuliah. Di semester akhir akan jauh lebih cocok karena memang lebih banyak lebih banyak memicu diskusi, lebih banyak memicu untuk saling bertanya, saling menajamkan, sehingga menjadi proses belajar yang benar-benar saling berkolaborasi tadi. Jadi buat sahabat SMP yang merasa gitu ya bahwa dosen yang demikian dosen yang males, dosen yang tidak bertanggung jawab, buang jauh-jauh, karena ya setidaknya dosen perlu menyiapkan panduan yang cukup baik, dosen perlu juga memperhatikan apa yang disampaikan. Tetapi kalau ketika prosesnya itu dikerjakan, artinya ketika mahasiswanya sedang mengajar kelompok yang lain di depan kelas, dosen tidak peduli, dia sibuk telepon dengan temannya atau sibuk dengan smartphone-nya. Nah, mungkin kita bisa mengatakan bahwa kayaknya males dosennya nih, kira-kira demikian. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang menggantung dan menghantui beberapa sahabat SMP yang mungkin sudah menghakimi dosen yang demikian adalah dosen yang males begitu. Ya, kita bisa belajar di hal yang baru. Saya kira bukan hal yang terlambat buat kita semua untuk bisa melihat sisi lain kehidupan seorang dosen dari metode mengajar yang digunakannya. Sampai jumpa.